Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, khairut tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baik dan seutama-utama tabi'in itu adalah Uwais al-Qarni rahmatullah alaih. Maka tabi'in itu, Bu, ini sahabat. Kalau sahabat itu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tabi'in di bawah sahabat zamannya. Tabi'in itu ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sahabat, tabi'in, di bawahnya tuh tabi'it tabi'in. Kalau tabi'it tabi'in berjumpa dengan tabi'in, tidak berjumpa dengan sahabat, apalagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'in ketemu dengan sahabat, tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais al-Qarni satu zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sezaman, tapi enggak ketemu. Ketemunya sama sahabat, maka dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tabi'in, karena enggak ketemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketemunya dengan sahabat. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, khairut tabi'in. Tabi'in yang paling utama dan terbaik itu adalah Sayyidina Uwais al-Qarni rahmatullah. Berarti derajatnya sangat agung nih, karena yang menyampaikan langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keagungan Sayyidina Uwais al-Qarni itu dicapai paling tidak dengan dua hal yang besar, menjadi agung di hadapan Allah tuh. Apa saja? Yang pertama, karena besarnya ridho Allah kepadanya. Besarnya ridho Allah kepadanya, yang didapat dari besarnya ridho orang tuanya. Besarnya ridho Allah kepadanya yang didapat dari besarnya ridho orang tuanya kepadanya, terutama ibunya. Kita sudah sering dengarkan ya kisah mengenai Sayyidina Uwais al-Qarni. Saking pengen banget berangkat haji, maka dirinya nggak punya uang, nggak punya kendaraan, nggak punya bekal, karena hanya seorang penggembala saja. Ya, sedangkan ibunya udah nggak bisa jalan, harus digendong. Maka tiap hari itu Sayyidina Uwais al-Qarni latihan fisik. Naik satu bukit, turun lagi, naik, turun lagi, tapi sambil bawa gendong kambing. Kambingnya dari mulai anak sampai kira-kira kurang lebih 200 kilo beratnya. Berat nggak tuh kambing 200 kilo? Nah, orang Arab Saudi itu berat-berat, Bu, di atas 100 kilo semua beratnya. Ya, apalagi yang sudah umur 19 mau menikah gitu. Karena semakin gemuk dia, semakin disayang sama suaminya. Kalau di sini kebalik ya. Oh, disayang juga, alhamdulillah. Jadi Sayyidina Uwais al-Qarni itu bopong kambing dari mulai kecil sampai kira-kira kurang lebih 200 kilo. Naik turun bukit, latihan fisik sampai berotot. Ya. Untuk apa? Untuk gendong ibunya. Sampai orang-orang masyarakat sekitar itu berkata, anta majnun ya Uwais, kamu tuh gila wahai Uwais, ngapain bolak-balik begitu doang tiap hari? Pagi dia naik turun, ya sore dia naik turun. Biar saja, ya nggak terpengaruh dirinya. Pada saat berhaji itu dari Yaman, beliau tuh dari daerah Yaman. Ya, Hadramaut. Jarak dari Yaman ke Mekah itu, Bu, kurang lebih 500 km dari Jakarta Jogja.
Jakarta sampai Jogja, gendong ibunya buat melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Jadi kalau ngurusin ibu yang cuma sakit sebentar sih, ya. Kalau dibandingin dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni nggak ada apa-apanya. Kita ibu baru minta ini sedikit, ngomel sedikit, wah udah udah banyak kepengennya, udah nggak mau bakti lagi. Nauzubillahimin. Coba lihat Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia. Nah, dengan adanya besar ridho ibunya kepada Uwais Al-Qarni, maka Allah melimpahkan besar pula keridhaan kepadanya. Nah, derajatnya agung di hadapan Allah karena mendapatkan banyak ridho dari orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, keagungan derajat Sayyidina Uwais Al-Qarni rahmatullah alaih itu didapat karena besarnya perhatian, kasih sayang, pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya perhatian, kasih sayang dan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu untuk meminta doa dari Sayyidina Uwais Al-Qarni rahmatullah alaihi. Padahal kurang mulia apa? Kurang dahsyat apa seorang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamannya Sayyidina Umar bin Khattab, kalau kebaikan itu kebaikan dirinya dicatat dan tinta-tinta yang ada itu laut semua menjadi tintanya, air yang ada di muka bumi ini semua jadi tintanya, kemudian pohon-pohon jadi penanya, nggak akan cukup untuk menuliskan betapa besar kebaikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahsyat enggak? Laut dijadiin tinta semuanya. Semua pohon yang ada di dunia jadi pena. Suruh nulis kebaikannya siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, kata baginda Rasul, tidak akan cukup. Itu masih disuruh oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar sahabat Sayyidina Uwaisnya belum pernah ketemu. Walaupun dari Mekah tuh dirinya sengaja mampir ke rumah baginda Rasul karena cintanya yang sangat mendalam, keinginan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mendalam. Ketika sampai ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabinya enggak ada, lagi keluar. Tapi dilema, menjadi si malakama. Kalau ditungguin ibunya kasihan, ditinggal lagi sakit, ya. Tungguin Nabi jangan. Kalau enggak ditungguin ini rindu sudah sangat memuncak. Kerinduan yang sangat ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sudah tidak tertahan lagi. Tapi satu sisi yang lainnya, dirinya mengingat ibunya yang sedang sakit. Akhirnya dikorbankannya perasaan yang sangat mendalam karena ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kerinduan yang mendalam itu dikorbankan untuk berbakti kepada ibunya karena itu dahsyat. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu diperintah Nabi untuk minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Bertahun-tahun ada ibadah haji semenjak jadi khalifah itu Sayyidina Umar bin Khattab, selalu di pintu gerbang Masjidil Haram, semoga semuanya pergi haji dan umrah. Di gerbang pintu Masjidil Haram, Sayyidina Uwais Al-Qarni ditungguin terus sama Sayyidina Umar. Kemudian berteriak di atas Ka'bah, mana yang namanya Uwais Al-Qarni, tiap tahun begitu, tapi nggak ketemu juga.
Pada saat sudah sepuh, Sayyidina Umar bin Khattabnya sudah tua, baru itu ketika berhaji ada yang ngaku, sayalah Uwais Al-Qarni. Kemudian dilihat, kirain Uwais Al-Qarni seorang bangsawan yang luar biasa gagah, ya luar biasa banyak pengawalnya semacam apa, sehingga minta doa kepadanya. Tahu-tahu orangnya sederhana sekali, ya. Iya, karena diperintah oleh baginda Rasul, akhirnya minta Sayyidina Umar, wahai Uwais Al-Qarni, saya ini Umar bin Al-Khattab. Oh ya, wahai Khalifah, ada apa? Baginda Nabi Muhammad SAW merintahkan kepadaku untuk memohon doa kepadamu. Apa yang dijawab oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni? Mohon maaf wahai Umar, wahai Khalifah, kami ini tidak pernah berdoa untuk perorangan. Nggak pernah berdoa buat diri sendiri doang, buat orang perorangan nggak pernah. Kami itu berdoa untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Setiap berdoa tuh begitu. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Oh begitu. Jadi ketinggian dan keagungan derajat Sayyidina Uwais Al-Qarni itu karena apa? Karena perhatian, kasih sayang, dan banyaknya pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua sisi kemuliaan dan keagungan di hadapan Allah ini bisa kita jumpai di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Ibrahim ayat ke-41 itu mencakup berbakti pada orang tua dan perhatian sayang dan banyak pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafal semuanya ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya, di sana Rabbana ighfirli, duhai Allah, duhai Rabb kami, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ada sisi berbakti kepada orang tua di hadapan Allah. Ya, paham? Yang kedua, walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini merupakan perhatian, kasih sayang, dan bentuk pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Maka kalau mau membaca surah Ibrahim ayat 41, waktunya habis Isya sampai sebelum subuh. Paling sedikit dibaca 21 minimal. Ya, kalau bisa saran kami jangan kurang dari 100. Bahkan banyak yang sudah melaksanakan 1000. Sebentar Bu, 100 itu sebentar. 1000 aja cuma 15 menit. Kalau 100 ya 5 menit paling ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Tempenya matang ya. Rabbana ighfirli sambil goreng tem. Waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bikinin kopi kata suami. Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dedenya nangis, oh ya ngantuk sini. Rabbana ighfirli
waliwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ngantuk. Rabbana ighfirli sambil pegang tasbih. Waliwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Semakin besar perhatian kita, semakin besar kasih sayang kita, semakin besar pertolongan kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allahnya semakin perhatian kepada kita, Allahnya semakin sayang kepada kita, Allahnya semakin menolong kita. Amin ya rabbal. Maka kami sampaikan, ayo menjadi bagian dari rahmatan lil alamin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Bu, baginda Nabi itu diangkat jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah karena besarnya perhatian, kasih sayang dan pertolongan kepada umat. Di Ka'bah, di Masjidil Haram, dilihat itu manusia-manusia pada nyembah berhala. Di mana? Di Ka'bah, orang lagi pada nyembah berhala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si nangis. Ya Allah, ini adalah rumahmu, tapi manusia pada nyembahnya berhala, sedangkan aku tidak memiliki kemampuan dan kekuatan apapun. Ya Allah, terus menerus bersedih. Maka diperintah oleh Allah untuk menuju ke Gua Hira. Di Gua Hira baru diangkat menjadi rasul. Umur berapa diangkat jadi rasul? 40 tahun. Sekarang umur kita udah 40 belum? Oh, udah lebih. Ya, lebihnya banyak ya. Jadi seharusnya dan sebaiknya kami sarankan banyak-banyak membaca surah Ibrahim ayat 41. Kami tanya, ibu-ibu pengen gak diperhatiin Allah? Pengen gak disayang Allah? Pengen gak ditolong Allah? Kalau pengen, maka baca surah Ibrahim ayat 41. Niatnya berbakti kepada orang tua karena Allah. Yang kedua, perhatian, sayang, dan banyak melakukan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu niatnya, jangan lupa ya. Insya Allah. Oh iya, sekarang sih ditambahin niatnya. Ya, pas mau baca nih habis salat Isya misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, hamba berniat berbakti kepada orang tua dengan membaca surah Ibrahim ayat 41 lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba berniat perhatian, kasih sayang, banyak melakukan pertolongan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui surah Ibrahim ayat 41 lillahi ta'ala. Baru baca ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzunya satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Gitu ya. Minimal 21, saran kami 100, yang bagus 1000, yang lebih bagus lagi sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Bu, kita itu banyak yang masuk neraka, naudzubillah min, gara-gara menyakiti orang tua. Ya, gara-gara kurang baktinya kepada orang tua. Kita tuh pelit, berdoa buat orang tua tuh pelit. Ayo saya tanya, berapa banyak doain orang tua? Sehari 5 kali, abis sholat Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pelit namanya. Kalau kita insya Allah menjalankan ini,
tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua di hadapan Allah. Derajatnya mulia dan agung di sisi Allah. Amin ya rabbal. Ya. Sampaikan kepada anak keturunan kita, sampaikan kepada orang-orang yang kita sayangi, karena ilmu itu adalah dapat menghijab, menghalangi kita mendekat kepada Allah. Ya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh di dalam kitab Fathur Rabbani dan Sirrul Asrar itu mengatakan bahwasanya hijab antara hamba dengan Allah, penghalang antara hamba dengan Allah itu ada dua macamnya. Yang pertama hijab zulumat namanya, hijab kegelapan, kezaliman, kemaksiatan, kejahatan yang dilakukan hamba sehingga terhalang mendekat kepada Allah. Ini namanya hijab zulumat. Ada lagi yang kedua namanya hijab nuroniyat, hijab bangsa cahaya. Ilmu itu bisa menjadi hijab antara seorang hamba dengan Allah, penghalang antara seorang hamba dengan Allah, kalau ilmu itu tidak pernah dizakatkan karena Allah. Zakatnya ilmu itu dengan menyebarkan kembali pengetahuan yang kita terima kepada orang lain. Itu zakatnya ilmu. Ngajarinlah lagi. Ibu udah tahu informasinya, baca Ibrahim ayat 41 di sini. Sampai di rumah niat zakat ilmu karena Allah, menyebarkan lagi ilmunya. Jadi bukan semua sampai di ibu. Anak-anak datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh anakku sayang, apa kabar? Pinter, cantik, ganteng. Ya salim saja, sengak-sengok. Kemudian sini nak, tadi ibu ngaji, kamu ingin tidak diperhatikan Allah, kamu ingin tidak disayang Allah, kamu ingin tidak ditolong oleh Allah. Ingin mah, kalau ingin baca ini ya. Contohnya adalah Sayyidina Uwais Al-Qarni, sangat agung derajatnya di hadapan Allah. Kalau ilmu itu dizakatkan, disedekahkan, ya, maka ilmu itu tidak berpotensi menghalangi seorang hamba dengan Allah. Banyak orang yang terhalang dengan Allah kedekatannya gara-gara ilmu. Bu, kalau orang yang kurang cerdas, kurang pintar, kurang berilmu, paling mencuri cuma ditukar sendalnya di masjid waktu sholat Jumat. Dari yang sendal jepit jelek jadi sendal kulit yang bagus, betul nggak? Ini orang yang kurang cerdas. Tapi kalau orang yang berilmu, orang pinter, dia bukan cuma ngambil satu sendal, pabrik sendalnya bisa diambil. Betul enggak? Kalau orang yang kurang cerdas, paling dia ambil di hutan itu mencuri batang-batangnya saja, enggak banyak, sepanggulan dia saja untuk kayu bakar. Ya, paling mencuri di hutan cuma segitu, 1-2 pohon. Tapi kalau orang yang pintar, sehutan-hutannya bisa dicuri semua, Bu. Benar enggak? Tuh, maka ilmu itu bisa menjadi penghalang antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dizakatkan ilmu itu. Zakatnya ilmu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh, dengan adanya kau menyebarkan lagi ilmu itu. Nanti insya Allah sampaikan lagi kepada orang yang kita sayangi ya. Insya Allah semoga bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.